Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, dimanapun kamu berada, jangan lupa buat yang barusan mampir, klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar saya bisa terus update video terbaru buat kamu. Tentunya pembahasannya seputar keilmuan, seputar tentang kehidupan, dan seputar tentang solusi tentang kehidupan. Senang bisa terus menjumpai teman-teman. Kali ini dengan suasana yang berbeda. Saya ada di rooftop di lantai 3 rumah saya. Biar suasananya nggak begitu saja, nggak monoton, kita ganti suasana dengan pemandangan gunung di belakang. Di sini tempat saya selalu untuk kadang-kadang terapi, kadang-kadang mimpin kelas saat terapi minggu pagi, ya. Jadi ini interaksinya dengan alam. Nah, kali ini masih seputar tentang the law of attraction, karena masih banyak yang bingung bagaimana cara mempraktekannya. Saya ingin share ke kamu secara singkat, tapi kamu bisa memahami esensi dari the law of attraction. Sebelum itu, saya ingin mengajak kamu semuanya untuk menghadiri seminar online yang saya adakan nanti hari Jumat tanggal 4 Agustus dengan tema mengupas tuntas secara spiritual hukum tarik menarik atau the law of attraction. Kita akan kupas semua keilmuannya, bahkan di sana kamu akan mendapatkan terapi dari saya, dan di sana akan dikupas dari mulai yang paling dasar sampai nanti kamu bisa mempraktekannya. Untuk mendaftarannya langsung klik link di deskripsi landing page. Nanti kamu akan terpandu di sana agar kamu bisa mendaftar. Ingat, infak hanya sebahagianya, seikhlasnya. Jadi segera ikut andil, kita bincang-bincang di sana. Kemudian yang kedua, ajakan dari saya untuk Anda semuanya agar bergabung di seminar offline yang saya adakan, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp yang saya adakan di Trawas di Hotel Arayana, 3 hari 2 malam bersama saya kupas tuntas tentang ilmu rahasia keajaiban doa, ilmu pasti, ilmu yang akan membuat kita, kalau kita paham, kemudian kita bisa praktek dan mendapatkan terapinya juga, hidup kita akan berkelimpahan insya Allah. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk mendaftarnya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni yang tertera di layar monitor, atau klik link yang ada di deskripsi, nanti kamu akan terkoneksi ke WA-nya Mas Roni. Baik teman-teman, sebenarnya apa sih hukum tarik menarik atau the law of attraction itu? Ya, harus kita akui kalau hukum itu adalah hukum pasti. Allah yang menyajikan hukum itu pada alam semesta. Jadi awalnya atau cikal bakalnya alam semesta tercipta duluan gitu. Tujuannya untuk apa ya? Untuk melayani manusia. Gitu ya. Nah, Allah ciptakan alam semesta berikut dengan dunia atau bumi ini tidaklah dibiarkan begitu saja, melainkan diberikan atau dimasukkan sebuah sistem. Jadi hukum yang sering dibahas di channel YouTube, hukum tarik menarik atau the law of attraction itu adalah hukum dari Allah, peraturan dari Allah, sistem dari Allah, di mana untuk mempermudah manusia. Saya menganggapnya demikian, untuk mempermudah manusia. Jadi ketika manusia diciptakan, ditaruh di bumi, nah di situ sistem sudah berlaku. Apa sistemnya? Yaitu apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, itu sejatinya akan menjadi tarikan ke dalam hidup kita. Percaya tidak percaya, itulah yang terjadi. Mau orang paham ataupun tidak paham, mau orang praktek ataupun tidak praktek kata dia, tapi sejatinya hukum ini berlaku untuk semuanya, semua orang tanpa terkecuali. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kerjanya, kan begitu. Cara kerjanya pun menurut saya secara ilmunya loh ya, sederhana tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Kadangkala kita secara sadar kita menginginkan hidup bahagia, berkelimpahan, rezeki lancar, keluarga harmonis, anak-anak pada pintar, semuanya lah yang baik-baik, itu yang kita inginkan secara sadarnya. Tetapi yang sangat powerful terkoneksi pada alam semesta adalah sesuatu yang tidak selalunya kita sadari, atau saya sebutnya bawah sadar atau hati itu sendiri. Nah, kalau kebaikan secara hukumnya ya, kalau kita ingin kebaikan, maka kita harus menanamkan kebaikan. baik dari sisi pikiran, ucapan, perasaan, tindakan.
kita juga harus menanamkan kebaikan untuk menyelaraskan atau untuk selaras antara yang kita inginkan secara sadar dan apa yang kita rasakan atau kita pikirkan. Itu harus terjadi sebuah keselarasan. Tapi kalaupun kita anggap itu terpisah, mana yang powerful di antara keduanya? Tetap yang powerful adalah bawah sadarnya, bukan secara sadarnya. Ya, bawah sadar itu apa ya? Sebut saja hati. Ya, bawah sadar itu adalah sebuah memori dan berisi banyak program di dalamnya. Nah, program yang saya sebut adalah belief system. Keyakinan, apa yang kita yakini sebenarnya. Nah, balik lagi, kalau apa yang kita pikirkan positif, kita ingin keberlimpahan, kebahagiaan seperti yang saya sampaikan tadi, maka seharusnya apa yang ada di dalam bawah sadar itu mendukung apa yang kita inginkan secara sadar. Tetapi realitanya nggak begitu. Realitanya tidak seperti apa yang saya katakan tadi, kebanyakan loh ya. Walaupun ada sebagian orang, itu pun sudah tergolong orang-orang sukses gitu. Nah, bawah sadar ini harus mendukung, saya ulangi ya, harus mendukung. Nah, mendukungnya seperti apa? Ya, kalau kita ingin yang bahagia, yang baik, maka perasaan itu harus menyertai kebaikan juga. Atau perasaan, pikiran, tindakan itu harus baik juga. Itulah yang saya sebut tadi, apa yang kita tanam maka itu pula yang akan kita petik. Jadi di dalam bawah sadar ini berisi tentang keyakinan. Dan sekali lagi kebanyakan orang bawah sadarnya itu banyak sedih, banyak kecewa, banyak dendam, tidak percaya, tidak yakin kepada Allah, dan pikirannya fokusnya pada masalah, tindakannya nggak sesuai dengan apa yang itu sudah diinginkan, ya. Kemudian ucapannya pun banyak menandakan bahwa yang diinginkan secara sadar dan dengan ucapannya itu tidak nyambung. Satu inginnya secara sadar, inginnya positif, tetapi ucapannya masih sering mengucapkan hal-hal negatif. Nah, dari situ teman-teman bisa memahami apa sih sebenarnya yang disebut mental block. Yaitu dia ketika memiliki keinginan secara sadar yang positif, tapi realitanya di bawah tidak meyakini apa yang diinginkan itu bisa didapat. Nah, itu mental block. Mental block itu sesuatu yang menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan yang positif. Jadi sebenarnya the law of attraction itu nggak ada gagalnya, teman-teman. Semuanya berhasil. Sekali lagi, semuanya berhasil. Cuma pertanyaannya, kita sedang ngelola apa? Kita sedang narik apa? Gitu ya. Sejatinya kalau hatinya, bawah sadarnya lebih condong atau lebih dominan merasakan hal-hal yang negatif, maka sejatinya yang kita inginkan negatif, yang kita loa adalah negatif. Toh pada akhirnya terjadi dalam hidup kita. Artinya nggak ada yang gagal, nggak ada yang gagal sekali lagi. Nah, pertanyaannya, saya kan sudah ngeloa positif, tetapi kok malah negatif yang datang? Oh, itu salah. Jelas, yang ditarik sejatinya secara hukum bawah sadar pastilah negatif. Karena nggak mungkin kalau kita nanam mangga, sudah pasti mangga yang akan kita petik. Kalau kita nanam durian, durian pula yang akan kita petik. Nggak mungkin kita nanam durian lantas mangga yang kita petik. Tidak mungkin. Sama seperti hukum alam. Ketika kita menanamkan sebuah kebaikan, baik secara pikiran, ucapan, perasaan, tindakan, maka kita pun akan menarik atau mendapatkan hasil yang positif pula. Standarnya seperti itu loh. Tapi pertanyaannya kan, bagaimana agar bisa mempraktekannya? Yaitu dia mulainya bukan dari pikirannya, bukan dari secara sadarnya, tetapi mulailah koreksi, perbaiki apa yang ada di dalam perasaanmu. Mulailah perbaiki tindakanmu, mulailah berulang perbaiki ucapanmu. Nah, di situ masalahnya. Ya. Kenapa kok harus ikut seminar? Nah, di sana pertama secara ilmu dijelaskan secara berurutan. Kemudian prakteknya juga akan diberitahukan. Kalau di dalam seminar itu karena pertemuannya satu kali akan diberikan urutan bagaimana cara mempraktekannya. Beda dengan kelas 1 tahun, di sana ada bimbingan. Apa saja yang harus kamu lakukan secara bertahap. Itu beda seminar, beda kelas. Nah, kalau seminar kan infaknya sebahagiannya. Kalau kelas nanti kamu bisa langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni. Karena durasi pembelajarannya 1 tahun. Seperti itu. Saya berikan gambaran secara apa ya? Secara simpelnya, secara sederhananya, the law of attraction atau hukum tarik menarik itu kayak apa sih sebenarnya? Nah,
dengan bahasa dapur yang saya sampaikan, dengan bahasa yang sangat sederhana yang saya sampaikan. Harapan saya kamu bisa mengerti, memahami, serta mendapatkan ahanya. Jadi simpelnya seperti itu. Kalau kamu bingung, sudah belajar ke channel YouTube yang lainnya, bahkan sudah belajar ikut kelas-kelas yang lainnya, tapi kok masih belum paham. Nah, penjelasan saya ini insya Allah akan menjelaskan sesuatu yang belum kamu pahami. Terima kasih teman-teman, senang bisa berbagi. Jangan lupa bantu share video-video yang saya upload, dan jangan lupa juga untuk ikut andil atau bergabung di seminar yang saya adakan nanti hari Jumat. Silakan langsung klik landing page yang ada di deskripsi. Terima kasih sekali lagi. Al-Fakir Ad-Dhaifillah si Bagus Baraja ini masih banyak kekurangan dalam pembelajaran, dalam menyampaikan, mohon dimaafkan secara lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.